Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah dan masyarakat subuh, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita lagi ini diberikan yang sehat, iman yang luar biasa, sehingga terus mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, terutama ibadah sholat subuh. Para jemaah, tema kita pagi ini kita coba untuk membahas ayat-ayat awal dari surah Al-Baqarah yang sering dan biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini 3 huruf yang kita kenal dengan Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar. Ada yang mengatakan Awailus Suwar, awal surat, atau Fawatihus Suwar, pembuka surat. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Alif Lam Mim ini beberapa ulama hanya mengatakan Allahu a'lamu bi muradi, Allah yang mengetahui maksudnya. Beberapa ulama seperti itu. Tapi ada yang mengatakan Alif Lam Mim ini singkatan. Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu, itulah kitab. La raiba fihi, la raiba, yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya, dalam kitab. Hudan lil muttaqin, kitab itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu, itulah kitab yang dimaksud di sini, kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, maksudnya bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, tidak ada keraguan. Semua isi Al-Quran adalah firman Allah. Hudan menjadi petunjuk, menjadi pembimbing, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat ini menginformasikan kepada kita tentang ciri-ciri, tanda-tanda orang bertakwa. Pertama,
alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman pada hal-hal yang gaib, yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata kepala, seperti surga, neraka, mizan, timbangan, hisab, pemeriksaan, sirat yang nanti akan ditemukan di akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Orang bertakwa pasti beriman, pasti percaya, yakin bahwa akhirat itu ada, bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Orang bertakwa pasti beriman, yakin itu ada. Ciri kedua, wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan, bukan hanya melaksanakan, tapi mendirikan, menegakkan sholat 5 waktu, maksud sholat fardu 5 waktu. Alhamdulillah termasuk kita lagi ini. Apa bedanya melaksanakan, mengerjakan, dan mendirikan? Melaksanakan, ya melaksanakan, ya melaksanakan pokoknya. Sampai waktunya sholat tadi, laksanakan sholat. Perkara pelaksanaannya tidak sempurna, ya pokoknya laksanakan, itu laksanakan. Tapi yuqimuna sholat, orang-orang yang mendirikan, menegakkan, tentu dengan syarat rukun, sunnah, dan sebagainya. Rukun sholat pertama, niat. Kedua, berdiri. Berdiri itu rukun sholat. Artinya apa? Kalau masih mampu berdiri, sholat fardu itu tidak sah dilakukan dengan cara duduk misalnya. Selama masih mampu berdiri, wajib berdiri karena rukun. Kalau sholat sunnah boleh, mampu tidak mampu berdiri boleh dengan sholat duduk boleh. Kalau sholat sunnah. Wa yuqimuna sholata, tanda-tanda ciri-ciri orang bertakwa yang kedua, mendirikan sholat. Termasuk syarat-syaratnya tentu sudah terpenuhi. Wudu, suci badan, suci pakaian, suci tempat, termasuk ibadah. Karpet itu harus suci. Syarat sholat. Tubuh tidak ada najis, tidak ada hadas, suci. Syarat sholat. Pakaian suci, bukan bersih, tapi suci. Kalau sekedar bersih belum tentu suci. Makanya nyesal angkui mentak tepak, kubur saya di dalam, belum tentu suci. Ini bed kecil karena tidak cukup. Kita mengakui ember, nyesal pas campurkan ember kecil, ya tidak suci. Ya bersih dari sabun ke situ ini bersih, tapi tidak suci. Artinya tidak dapat digunakan untuk melaksanakan sholat. Tidak sah. Caranya bagaimana mengairi sabun ini? Air datangkan ke bedanya, baju misalnya. Air yang didatangkan, artinya disiramkan. Ini pet, kita nyuci baju untuk sholat, sahur, jumpa mungkin, ya kita
Karena didatangkan air itu bukan boleh. Suci. Berapa ukuran air banyak? Kalau fikih mengistilahkan 2 bulan. Fikih istilahnya 2 bulan. Mulai tempung mengkui memberi itu 316 juta 316. Ukuran air 2 bulan. Kalau pakai ukuran gede, bak mandi buat sudah baknya panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Itu minimal 2 bulan. Kalau itu difulkan, rosak, sampai keluar, didatangkan barangnya, bajunya suci. Itu maksudnya. Yuqimuna sholat. Orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat menggambarkan dan melahirkan mewujudkan persatuan dan kasih sayang di antara sesama umat muslim. Makanya berjamaah luar biasa berjamaahnya. Itu kalau menuju ke TV luar biasa. Minimal ada 1 imam, 1 makmum, 2 jamaah. Jadi jamaah kalau untuk sholat itu hanya 2 orang. Tapi secara umum bahasa Arab, nama jamaah itu 3 orang ke atas, 3 orang lebih. Tapi untuk sholat minimal berjamaah itu 2 orang, 1 makmum, 1 imam. Sholat berjamaah itu saling tuakan. Ajaran yang ada seperti ini cuma Islam. Tidak ada di ajaran agama lain seperti itu. Hanya di Islam yang ada. Berjamaah 1 imam, katakanlah 10 makmum, ketika menutup akhir sholat itu salam. Dimulai dari imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memulai ke kanan, sudah mendoakan makmumnya. Anak buahnya di belakang didoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajaran luar biasa. Sholat itu. Kalau bermakmum, nah ini boleh ya. Salamnya makmum menjawab imam dengan Waalaikumsalam boleh. Kalau imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bermakmum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tidak pernah. Tidak pakai berat. Tidak boleh menjawab salamnya imam karena sudah didoakan selamat sempurna oleh imam, menjawab di belakang itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan kalimat Waalaikumsalam, cuma tidak umrah. Boleh. Jadi orang sholat itu sudah saling mendoakan. Ketika sudah saling mendoakan, timbul kasih sayang. Ketika sudah timbul kasih sayang, persatuan muncul, kebersamaan muncul. Ajaran mana seperti ini? Di Islam ada ajaran. Terus mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah. Tanda-tanda ciri-ciri orang yang bertakwa selalu menafkahkan, mengeluarkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Oleh takwa itu tak cerai, dia artinya gitu maksudnya. Oleh bertakwa itu tak cerai, kalau dalam itu orang bertakwa, waktu tak cerai. Minimal salam kita tebarkan, minimal.
minimal salam tebarkan, ada yang Islam minimal salam. Seorang orang salam, lama tak ketemu, pas ketemu salam, lagi sudah salam, awojo salam, udah luar biasa. Muslim ajaran yang ada di sini Islam, dia mengamalkan. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, kata Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, firman Allah yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, wa ma unzila min qablika. Tidak cukup beriman pada Quran saja, tapi juga beriman percaya kepada kitab-kitab Allah yang terdahulu, yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf. Banyak Allah diturunkan kepada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa alaihissalam, Zabur pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa diturunkan Injil. Nabi Isa itu Rasul, diberi bekal untuk memandu umatnya, memimpin umatnya, memimpin kelompoknya, kaumnya dengan kitab Injil. Kitab Injil. Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Daud kitab Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin, percaya, beriman, percaya kepada hari akhir. Hari akhirat. Hari akhirat. Hidup setelah kematian, itu kehidupan di akhirat. Hidup setelah kematian, setelah dari al-barzakh, al-qubur. Dalam bahasa itu pintu masuk ke akhirat. Pintu memasuki akhirat. Akhir kehidupan dunia itu bahasa. Pintu memasuki akhirat. Jadi belum akhirat. Dari alam kubur setelah dibangkitkan baru digiring menuju akhirat. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ulaika ala hudan mir rabbihim, dan mereka ini al-muttaqin itu, ulaika mereka ala hudan mir rabbihim, dapat petunjuk dari Tuhan mereka, berhak untuk dapat petunjuk. Wa ulaika, dan mereka itu al-muttaqin humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, beruntung. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Intinya takwa itu imtithalu awamirillah wa ijtinabu ala nawahihi, melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apapun yang telah dilarang oleh Allah. Itu takwa. Ciri-cirinya ini mengawali surah Al-Baqarah, 5 ayat surah Al-Baqarah itu berisi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti tadi itu, sehingga benar-benar dijamin oleh Allah, diberi bimbingan terus, diberi
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum.